Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, sekarang kita pindah haluan dulu nih ke film horor. Jujur sih ya, gue itu takut sebenarnya nonton film horor. Jadi gini, dulu gue pernah nonton film Bangsal 13 dan gue nggak bisa tidur selama 2 hari karena kepikiran terus. Padahal gue tuh nontonnya barengan banyak kan gitu sama saudara-saudara waktu itu. Nah, terus udah lama kagak pernah nonton film horor. Pas kuliah diajakin nonton film horor dia sama teman gua, nonton Annabelle waktu itu. Nah, karena gengsi ya udahlah akhirnya ikut aja nonton film itu. Mana nggak bisa banget gue lihat jump scare yang buat dak dikduk hati kayak pas mau nerima gaji yang nggak seberapa itu loh. Nah, pas nonton gue udah benar-benar gak kuat tuh mau tutup mata, tapi ya penasaran juga. Akhirnya gue kepikiran nih, berhubung mata gue nih -6 dan masih pakai kacamata waktu itu, akhirnya ya gue lepas aja tuh kacamata gue dan tetap nonton dengan santai. Dimana orang lain kaget termasuk teman-teman gue, gue sih santai-santai aja. Lah emang buram semua kagak kelihatan apa-apa kan? Nah oke, udah ya intronya. Nah kali ini Ceritain Film bakal bahas film horor baru tahun 2020 berjudul Bad Hair. Yang bikin unik sih make rambut gitu sebagai ide utamanya dan gak ada hantunya sama sekali nih di film ini. Nah gimana caranya segumpal rambut bisa membunuh dan menjadi film horor? Nah langsung aja ya kita pantun dulu nih tapi. Muka pakai krim tapi hidung meler. Yuk kita ceritain film Bad Hair. Di scene pembuka diperlihatkan ada seorang anak dan remaja perempuan bernama Anna Blatso dan Linda Blatso. Dari obrolannya sih kayaknya Anna ini anak angkat ya. Nah di WC, Linda yang sedang mencucikan rambut Anna pun kaget dan secara tidak sengaja mencabut rambut Anna yang kayaknya agak bermasalah. Scene beralih ke tempat pembuatan wig bernama Madison Co. dan film Bad Hair pun dimulai. Berlatar di Los Angeles tahun 1989, seorang perempuan yang adalah Anna sedang berjalan ke kantornya sebagai asisten di stasiun TV bernama Culture yang menampilkan artis dan penyanyi berkulit hitam. Dan ia telat datang ke meetingnya. Bosnya yang bernama Edna sekarang digantikan oleh mantan supermodel bernama Zora. Has decided to step down as EVP of programming. What you're all thinking, they say I'm the world's first black. Di ruangan lain, Anna bersama teman kantornya sangat mengidolakan Sandra, seorang penyanyi berkulit hitam dengan rambutnya yang lurus dan cantik. Anna juga ternyata suka dengan teman kantornya yang bernama Julius, tapi tidak dengan Julius yang cuma memanfaatkan Anna. Besoknya, Anna pun dipanggil ke ruangan Zora dan ternyata Anna adalah seseorang yang punya ide untuk memproduksi acara The Block yang sedang populer saat itu. Tapi pemilik perusahaan bernama Madison malah menyuruh Julius untuk menjadi pemandu acara The Block itu. Zora akhirnya meminta Anna mengungkapkan ide agar The Block bisa lebih populer dan sukses. Ide Anna adalah mengubah gaya penampilan pemandu acara The Block, memberi peringkat untuk video musik berdasarkan voting penonton, dan menampilkan pertunjukan hitung mundur video dari live music. Zora yang terkesan akhirnya mengangkat jabatan Anna menjadi produser, tapi dengan syarat Anna harus mengubah gaya rambutnya yang terkesan kuno dengan cara menenun rambutnya. Nah, baru dengar kan ya menenun rambut? Sama nih, gue juga baru dengar. You want to be one of my girls? Yes. Anna pun datang ke salon yang direkomendasikan Zora yang bernama Virgie Salon. Akhirnya, ia disuruh memilih rambut mana yang akan ditenunkan ke kulit kepalanya. Ternyata prosesnya itu sakit banget guys. Bisa dilihat dari Anna yang terus-terusan nangis. Ya gimana gak nangis ya. Mulai dari ngepang kecil-kecil rambutnya Anna yang memang keriting. Dan kulit kepalanya benar-benar ditusuk pakai jarum yang udah disambungkan ke rambut barunya. Ya kayak nenun kain aja gitu. Sampai kulit kepalanya berdarah-darah. Saking sakitnya, Anna pun pingsan. Sweetheart. I'm sorry. Tapi akhirnya semua berjalan lancar dan Anna menjadi sangat cantik sekarang.
Penata rambut itu pun memberi Anna botol dengan cairan pink yang harus dipakai untuk kulit kepala Anna dan menyuruh Anna agar tidak membasahi rambutnya itu. Malamnya, Anna membaca buku tentang dongeng gadis berambut lumut dan ia pun tertidur. Di pagi harinya, di kantornya, semua orang terkesima dengan rambut baru Anna, bahkan Zora sekalipun. Ketika sedang bekerja, secara nggak sengaja Anna melukai jarinya dan mengeluarkan darah. Dan ketika lagi mengusap-ngusap rambutnya, rambut Anna malah masuk ke luka di jarinya. Nah, mulai aktif ya rambutnya, Bun. Anna akhirnya masuk ke suatu meeting di mana teman-teman dekatnya yang kita lihat di awal scene mulai nggak suka dengan Anna yang ubah rambut aslinya. Di meeting itu, ternyata Zora menghentikan acara-acara yang diurus teman-teman Anna itu. Dan selama meeting itu juga, Anna merasa nggak bener sama rambut barunya. Di sini, teman-teman Anna malah salah paham dan menuduh Anna sekongkol dengan Zora. Setelah meeting, Anna nanya ke Zora kenapa dia nggak dapet posisi produser yang dijanjikan. Zora ternyata sangat jahat, guys. Ia tidak jadi ngasih posisi produser ke Anna dan malah milih si Julius karena ternyata Julius dan Zora punya hubungan gelap. Anna langsung ngelabrak Julius dan membeberkan hubungan gelapnya yang diberitahu Zora. Di situ, Julius masih coba menggoda Anna yang dianggap lebih cantik dari sebelumnya dan melarang Anna menceritakan hubungan gelap Julius dan Zora ke orang lain. Lalu Julius pun pergi. Di apartemen sewaannya, Linda datang menemui Anna. Di sini ketahuan bahwa Anna tidak sedarah dengan Linda karena menyebut ayah dan ibu Linda sebagai paman dan bibinya. Setelah Linda pulang, pemilik apartemen yang bernama Baxter Tannen lagi mabok dan masuk tiba-tiba ke kamar Anna. Dia memaksa Anna ehem-ehem sebagai pengganti karena Anna masih nunggak bayar sewa. Tapi diam-diam Anna ngambil cutter dan nusuk si Tannen. Gak lama Anna kayak yang kerasukan gitu. Matanya jadi kuning-kuning Silver Queen dan rambutnya mulai menjalar ke badan Tannen lalu menghisap darah dari badan Tannen. Anna yang kaget langsung ngelempar mayat Tannen dan masuk ke tempat sampah. Paginya mayat Tannen diangkut dan semua yang tinggal di apartemennya ternyata benci sama si Tannen. Di meeting kantornya, temannya bernama Saul sudah muak dengan perubahan yang pingin dilakukan Zora di kantornya dan keluar dari meeting itu. Anna mencoba membujuk Saul untuk menerima permainan yang dilakukan Zora karena hanya itu satu-satunya cara supaya mereka tetap bisa bekerja di sana. Besoknya Anna meeting dengan Zora dan Anna berhasil meyakinkan Saul yang sekarang sudah ganti gaya rambut. Di sini, Zora nanya ke Anna apakah dia masih pakai serum kulit kepala warna pink dari Virgi Salon. Nah, di sini kayaknya Zora juga nenun rambut di Virgi Salon dan tahu tentang sesuatu. Malamnya, rambut Anna kembali acak-acakan, susah disisir, dan dia sudah kehabisan serum pink buat kulit kepalanya. Dia juga bingung, sekarang udah gak bisa lagi jadi duta shampoo. Di saat bersamaan, dia lagi mens dan ke WC untuk ngambil pembalut. Tapi rambutnya malah memanjang dan menghisap darah mens dari badan Anna. Ya lumayan lah ya hemat pembalut jadinya. Gak lama rambutnya lurus lagi. Di sini kita tahu bahwa rambutnya acak-acakan kalau nggak minum darah. Dan rambutnya itu berasal dari peternakan rambut yang ada di scene awal. Karena Anna pasti akan terbayang-bayang peternakan rambut itu kalau rambutnya mulai kumat. Malamnya ternyata kantor Anna mengadakan pesta. Di luar tempat pesta, Zora yang marah ke Julius ninggalin si Julius sendiri. Nah, lihat ada kesempatan, Julius ngedeketin Anna dan bilang dia nyesel banget ngacuhin Anna waktu itu. Nah, dan karena masih suka nih,
Akhirnya mereka pulang bareng ke apartemen Julius. Yaps, seperti yang diperkirakan, ehem-ehem pun terjadi karena suasananya mendukung. Rambut Anna lagi-lagi merasuki pikirannya dan dia mulai mengungkapkan kekesalannya tentang hubungan Julius dan Zora. Julius yang mainnya pakai topeng gak bisa ngelihat rambut Anna yang mulai mengikat tangannya dan malah menganggap itu sebagai tali. Gak lama, kemudian rambutnya ngambil gelas, mecahin gelas itu, dan menusuk Julius berkali-kali lalu mulai menghisap darahnya. Anna yang sudah sadar bahwa dia membunuh Julius pun langsung kabur dan teringat buku tentang dongeng wanita berambut lumut. Ia lalu menelpon Linda dan memintanya menceritakan bagian dari dongeng itu di mana wanita berambut lumut itu mendapatkan rambutnya. Dan ternyata kejadiannya sama dengan Anna. Wanita di dongeng itu mendapatkan rambut barunya, bercermin, dirasuki, dan tiba-tiba rambutnya meminum darah manusia. Di dongeng itu juga diceritakan bahwa rambutnya berasal dari rambut penyihir di masa dulu yang butuh darah untuk tumbuh dan mengambil alih tubuh seseorang. Dengan satu tujuan, yaitu agar penyihir itu bisa kembali ke dunia. Setelah mendengar itu semua, Anna lalu datang ke salon lain dengan tujuan melepas rambut lurusnya. Gak disangka-sangka, dia bertemu Etna di sana, yaitu mantan bosnya. Saat penata rambut di sana mau menggunting rambut Anna, tiba-tiba rambutnya memberontak dan dia terlempar. Etna yang melihat itu semua juga kaget dan langsung mau kabur. Tapi kakinya ditarik rambutnya Anna dan dia jatuh lalu kepalanya berdarah. Rambut Anna lalu menghisap darah dari Etna dan dua penata rambut di sana. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Anna menelepon Zora tapi tidak diangkat. Di sini kita nggak bisa nelepon kapanpun yang kita mau karena masih tahun 1989, belum zamannya HP nih. Nah, nggak hilang akal, Anna langsung datang ke kantornya untuk mencari Zora. Tapi yang dia lihat pertama kali adalah mayat Cheryl temannya. Tapi di pojokan, Zoranya ada dan tampak kayak zombie. Dan seperti yang saya kira, memang Zora ini sudah tahu semuanya tentang rambut di Vigi Salon, yang meminum darah dan juga memakainya untuk rambutnya. Anna yang menceritakan bahwa rambut itu lama-kelamaan akan mengambil alih diri mereka pun dianggap Zora hanya omong kosong. Dan waktu Zora mau menggunting rambutnya mulai melilit leher Zora dan membunuh Zora. Padahal gua kira di sini rambut Anna sama Zora tuh mau gelut gitu, jambak-jambakan atau apa gitu. Karena terdesak dan gak ada pilihan lain, akhirnya Anna pergi ke rumah paman dan bibinya. Di rumah pamannya, Anna meminta pamannya itu memberi buku tentang rambut. Pamannya memberikan buku tentang rambut suku Indian yang katanya tetap mengandung pikiran si empunya rambut bahkan jika dia sudah meninggal. Esoknya karena tidak ada yang bisa menemukan Zora, Anna menjadi pembawa acara di acara TV yang diproduksi kantornya. Dan di sana, Anna melihat penampakan arwah Zora dengan mata kuning. Bahkan ketika mau pulang pun, Anna melihat bayangan Zora di kaca gedung kantornya. Karena penasaran, Anna kembali ke kantornya dan menanyakan tentang Zora kepada sekretarisnya. Tapi ternyata Zora belum mati. Dia bangkit lagi dari tumpukan rambut lalu mengejar Anna. Anna yang bersembunyi sempat hampir bebas dari kejaran rambut Zora. Tapi Anna kembali kabur, tapi tiba-tiba Zora udah ada aja di atasnya. Akhirnya Anna sembunyi di bawah meja sambil pegang gunting dan nyari-nyari kode buat buka pintu. Tapi untungnya Anna bawa gunting dan ketika digunting si rambut itu ngeluarin darah. Akhirnya
Sekarang Anna berhasil keluar. Tapi si kampret pintu satunya malah kekunci karena udah tengah malam. Mendengar langkah kaki, akhirnya Anna mengambil kampak yang ada di sana, tapi untungnya itu adalah temennya Anna yaitu Brooklyn. Tapi karena kebanyakan cincong, dilahaplah si Brooklyn sama si rambutnya si Zora. Not die today, okay? I've been in church for like 15 years. Anna akhirnya memberanikan diri untuk ngedatengin Zora dan Brooklyn. Brooklyn pun bisa kabur dan adegan iklan shampoo pun dimulai. Anna, cut this bitch! Tapi si kampret kampaknya jatuh dong. Bukan yang ngambil kampak malah ngambil hak tinggi dia terus ditamplokin ke mukanya si Zora sampai nancep. Nah baru kali ini pikiran gue tercerahkan ya bahwa hak tinggi lebih tajam daripada kampak. Oke lanjut. Mereka akhirnya kabur menuju lift, tapi di dalam lift udah ada Soul yang kelihatannya aneh. Ternyata si Soul itu juga nenun rambutnya di Virgie Salon dan langsung ngebunuh si Brooklyn. Sementara Anna langsung kabur. Dan gue gak ngerti lagi ya, itu si Zora udah ketancap hak tinggi tapi masih bisa hidup lagi aja. Sekarang malah musuhnya si Anna tuh ada 3. Setelah dikejar, Anna masuk ke suatu ruangan dan sembunyi di bawah meja. Dan untungnya ada pistol yang diselotip di bawah meja itu. Nah udah aman deh si Anna tinggal nembak. Pas mau nembak, si kampret isinya api dong, bukan peluru. Buat wudut kali ya. Malahan rambutnya si Zora yang hampir bisa mecahin kaca di sana. Bener kan, sempet-sempetnya itu si Anna ngudut di sana ya, padahal udah hampir meregang nyawa tuh dia. Gak tahu gimana caranya, si Anna kepikiran buat nyalain detektor asap supaya ngeluarin air dan lalu memotong rambutnya. Nah, di sini gue keinget tentang penata rambut di Virgie Salon yang ngomong jangan basahin rambut hasil tenunan itu. Terus gue pikir-pikir lagi nih ya. Lah berarti sejak rambutnya si Anna ditenun, berarti dia kagak pernah cuci rambut dong. Cuma pakai serum warna pink itu doang. Mana udah habis lagi serumnya si Anna. Gimana mau jadi duta sampo coba? Jadi duta sampo lain. Besoknya, Anna yang udah di apartemennya ngecek kandungan serum pink dari Virgie Salon. Dan ternyata mengandung porsin albumin. Dan kalau dicek, porsin itu berhubungan sama babi. Dan albumin adalah protein dalam darah. Kalau digabungin, jadinya darah babi. Nah, makanya si Anna disuruh ngasih serum itu ke rambutnya, biar rambutnya tetap hidup. Anna lalu membuang serum itu. Di scene penutup pertama, diperlihatkan sebuah truk yang menuju peternakan rambut dan ada banyak mayat di dalamnya. Di situ juga ada Madison si empunya stasiun TV. Nah, ingat nggak sama nama peternakan rambut itu? Ya, Madison kok, yang berarti peternakan rambut itu juga punyanya si Madison. Di scene penutup kedua, Linda ngomong ke Anna bahwa dia baru dari Virgie Salon dan suka banget sama rambut barunya. Nah loh. Linda? Nah, film yang serius di awal tapi ngelawak di akhir ya. Yang harusnya serem malah jadi lucu dong. Seperti yang gue ceritain di opening, gue itu gak kuat ya kalau nonton film horor. Nah, tapi berhubung gue penasaran nih sama rambut yang bisa ngebunuh orang, akhirnya gue memberanikan nonton film ini dan gak seserem itu juga sih, walaupun ada beberapa jump scare-nya. Ambiar banget sih ini film. Secara ide ceritanya sih lumayan oke ya. Jarang lah ada film yang membuat rambut jadi inti cerita, terutama untuk film horor. Dengan mengedepankan identitas dari orang kulit hitam dan budaya rambut lurus yang dianggap cantik di masanya dibandingkan rambut ikal dan keriting. Kritiknya mungkin ke alur ceritanya yang agak lambat dan kurang to the point menurut saya. Juga nggak dijelasin nih asal-usul rambut dan Virgie Salonnya itu sendiri. Cuman diceritain dongengnya aja.
Menurut saya yang bisa dieksplor lebih adalah masa lalu rambut yang dipajang di Virgie Salon, bahkan Virgie Salon itu sendiri. Ada beberapa hal yang janggal juga ya, kayak Julius yang udah mati tapi kayak nggak ada beritanya sama sekali dan nggak ada polisi yang investigasi si Anna. Terus kalau gue jadi Anna sih yang kepikiran pertama kali itu datengin si salon Virgie yang memang dia nanun rambut di sana ya. Tapi sampai akhir Anna nggak pernah datang lagi ke Virgie Salon. Dan yang paling fatal tuh rambutnya Anna yang hampir nggak pernah minum darah lagi sejak terakhir ngebunuh Edna dan 2 penata rambut. Padahal serum pinknya Anna tuh udah hampir habis dan rambutnya Anna tuh kayak nggak bereaksi gitu waktu semenjak ngebunuh Edna. Nah, pesannya udah jelas ya. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita dan jangan menggunakan kekuasaan untuk mengontrol orang seperti yang dilakukan Zora. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan cara subscribe dan like-nya juga ya. Juga silahkan komentar jika ada film yang mau dibahas alur ceritanya. Oke, pantun dulu nih ya. Cilok gurih dimakan di dalam beca. Terima kasih dan sampai jumpa.